Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda dari kelas S105. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang Wali Songo dalam menyebarkan ajaran agama Islam di Indonesia. Sebelumnya, kalian ada yang tahu gak sih apa itu wali? Wali merupakan orang yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selalu disampaikan tanpa rasa khawatir dan gusar. Keistimewaan yang ada pada seorang wali, khususnya Wali Songo, dapat dikatakan menyerupai para rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, kendati tidak menerima wahyu dan tidak pula menyandang predikat nabi atau rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faktor primer berkembangnya ajaran agama Islam era Wali Songo adalah karena para wali menjadi seorang raja dan tokoh-tokoh penting dengan penyampaian peta formasi 531 yang membagi wilayah penyampaian ajaran agama Islam tepat sasaran, yaitu 5 di Jawa Timur, 3 di Jawa Tengah, dan 1 di Jawa Barat. Pada abad ke-12 dan abad ke-13, sistem penyebaran ajaran agama Islam dengan metode dakwah. Dakwah dianggap sangat fit and proper dalam persuasif pada masyarakat guna mengikuti ajaran agama Islam. Dikarenakan kuat dan kentalnya ajaran yang terdahulu yang sudah mendarah daging. Peran Wali Songo sangat dikatakan vital pada berkembangnya ajaran agama Islam di Indonesia yang dimulai pada abad ke-14 di tanah Pulau Jawa. Pada era Wali Songo, metode dakwah digantikan dengan pengenalan terhadap budaya yang baru, yakni budaya agama Islam yang terintegrasi dengan budaya lokal pada masyarakat pada abad ke-15 sampai abad ke-16. Lalu, kerajaan-kerajaan non-Islam kala itu menurun kekuatannya akibat proporsi yang menjadi minoritas. Kerajaan-kerajaan Islam kala itu diantaranya Kerajaan Aceh, Demak, Kerajaan Cirebon, Malaka, dan Ternate. Kerajaan pertama di Pulau Jawa yaitu Demak. Sebagai pionir akan berkembangnya kebudayaan Islam kala itu beserta terdegradasinya Kerajaan Majapahit. Dakwah Wali Songo di Pulau Jawa meliputi di Jawa Timur, di antaranya meliputi Surabaya, Gresik, dan Tuban. Sementara di Jawa Tengah meliputi Demak, Kudus, dan Muria. Dan di Jawa Barat meliputi Cirebon. Sehingga muncul kerajaan-kerajaan Islam pada saat itu di sepanjang Pulau Jawa. Pada surah Yusuf ayat ke-67 menjelaskan bahwa wali merupakan orang yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu disampaikan tanpa rasa khawatir dan gusar. Keistimewaan yang berada pada seorang wali, khususnya Wali Songo, dapat dikatakan menyerupai para rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala kendati tidak menerima wahyu dan tidak pula menyandang predikat Nabi atau Rasul Allah. Namun, karamah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Wali Songo tetaplah menjadi kemampuan di luar kebiasaan atau kemampuan manusia pada umumnya. Dengan kemampuan yang dimiliki oleh Wali Songo dan metode yang digunakan inovatif dan menarik masyarakat karena mengasimilasikannya pada kearifan lokal. Hal tersebut memudahkan masyarakat dalam menerima dan memahami ajaran agama Islam yang disampaikan oleh para Wali Songo. Asimilasi yang dilakukan oleh Wali Songo merupakan suatu usaha dengan alih dapat mengambil lembaga pendidikan non-Islam yang diformat dengan ajaran agama Islam yang dinamakan sebagai sinkretisme. Apa sih sinkretisme itu? Sinkretisme merupakan proses asimilasi itu sendiri dari berbagai paham yang dianut akan kepercayaan non-Islam untuk didapat imajinaritas yang selaras dengan ajaran agama Islam supaya dapat mudah dipahami dan dianut oleh masyarakat. Sehingga dapat dikatakan asimilasi dengan sinkretisme saling berkorespondensi dengan kebudayaan yang hendak diubah oleh Wali Songo menjadi ajaran agama Islam.
Apalagi setiap daerah di Indonesia memiliki multikultural yang khas dan distingsi tersebut tentunya memerlukan suatu proses pemikiran yang matang akan pembelajaran metode dakwah pada Prawali Songo yang kurang diminati dapat dievaluasi dengan mengadakan musyawarah yang intensif akan adanya media atau perspektif lain yang dapat diterima oleh masyarakat secara luas. Peranan Wali Songo dalam aspek menyebarkan agama Islam di Indonesia, sehingga masyarakat yang kala itu mayoritas beragama Hindu dan Buddha memeluk dan menganut ajaran Islam yang mana sebelum Wali Songo hadir dengan metode dakwah kurang diminati oleh masyarakat dan tidak mencapai hasil yang signifikan. Wali Songo merupakan pionir penyebaran ajaran agama Islam dengan peranan yang sangat vital dalam pendirian kerajaan Islam khususnya di Pulau Jawa. Hadirnya Islam di Indonesia berasal dari India, Timur Tengah, dan Cina yang diasimilasikannya pada kearifan lokal pada masyarakat setempat. Wali Songo merupakan penerus dai akan metode yang digunakan Prawali Songo dalam menyebarkan ajaran Islam di Indonesia yang tidak menghasilkan hasil yang signifikan. Pengelolaan dalam kebudayaan pada masyarakat ini dilakukan dengan menginput nilai-nilai yang universal dalam kearifan lokal dan ajaran agama Islam yang rahmatan lil alamin dengan tujuan untuk membentuk dan mengakumulasi karakter kepribadian yang lebih baik dengan akhlakul karimah dan membentuk pola ekuilibrasi dalam unsur jiwa sebagai manusia yang multidimensi. Wali Songo memiliki beberapa strategi yang dapat diterima oleh masyarakat dan menyusup kearifan lokal di Indonesia. Keanekaragaman pemahaman Wali Songo dalam latar belakang sosiokultural di Indonesia menjadi faktor penentu dalam menyebarkan dan memilah strategi dakwah yang hendak digunakan untuk diterima pesan dan kesan pada masyarakat. Untuk dapat diterima dengan baik penyampaian daripada Wali Songo. Wali Songo yang dikenal masyarakat diantaranya adalah Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan M. Malik Ibrahim, dan Sunan Muria. Dengan para penyebutan Sunan pada Wali Songo tersebut memiliki nama asli yakni Sunan Ampel yaitu Raden Rahmat, Sunan Bonang yaitu Raden Maulana Ma'dum Ibrahim, Sunan Giri yaitu Raden Paku, Sunan Derajat yaitu Syarifuddin, Sunan Gunung Jati yaitu Syarif Hidayatullah, Sunan Kalijaga yaitu Raden Said, Sunan Kudus yaitu Ja'far Shadiq, Sunan M. Malik Ibrahim yaitu Sunan Gresik, Sunan Muria yaitu Raden Umar Said. Selain peran Wali Songo pada nama-nama tersebut, terdapat pula peran tokoh lain pada penyebaran ajaran agama Islam. Namun, peran Wali Songo lah yang sangat vital dan besar akan terekspansinya ajaran agama Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Pada abad ke-15, terdapat beberapa peran yang dilakukan oleh Wali Songo di antaranya. Pertama, pelopor dalam menyebarkan agama Islam kepada masyarakat. Kedua, pejuang yang gigih dalam membela dan mengembangkan ajaran agama Islam. Ketiga, sebagai pakar di bidangnya. Keempat, sebagai orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, pemimpin di daerah dalam menyebarkan agama Islam. Keenam, guru agama Islam yang gigih.
Ketujuh, kiai yang menguasai agama Islam. Dan kedelapan, tokoh masyarakat yang disegani. Ajaran dan strategi dakwah dalam menyebarkan agama Islam yang dilakukan oleh Wali Songo adalah sebagai berikut. Pertama, Sunan Gresik yang bernama asli Syekh Maulana Malik Ibrahim, yaitu memiliki strategi dakwah Islam dengan bergaul dengan para remaja dan membuka pendidikan pesantren. Kedua, Sunan Ampel yang bernama asli Raden Rahmat, yang memiliki strategi dakwah diantaranya mengadakan pendidikan bagi masyarakat pada kadar bangsa dan para mubalik, menyiapkan dan melatih generasi Islam yang andal, membangun hubungan silaturahmi dan persaudaraan dengan menikahi putri di daerah setempat, mempelopori berdirinya Masjid Agung Demak, dan mengekspansikan wilayah dakwahnya ke wilayah yang lainnya. Ketiga, Sunan Bonang yang bernama asli Raden Maulana Makdum Ibrahim, yang memiliki strategi dakwah diantaranya pemberdayaan dan peningkatan jumlah mutu kadar dai dalam berdakwah, memasukkan pengaruh Islam ke dalam dakwah bangsawan Keraton Majapahit, lalu terjun langsung ke tengah-tengah masyarakat dan melakukan modifikasi dalam berdakwah. Keempat, Sunan Giri yang bernama asli Raden Paku, yang memiliki strategi berdakwah diantaranya membina kadar dai, mengembangkan Islam di luar Pulau Jawa, dan menyelenggarakan pendidikan bagi masyarakat secara luas. Kelima, Sunan Derajat yang bernama asli Syarifuddin, yang memiliki strategi dakwah diantaranya mendirikan sentral bantuan yang diatur sedemikian rupa untuk meregulasi dan menyalurkan bagi masyarakat yang membutuhkan, membuat kampung-kampung percontohan, menanamkan ajaran kolektivisme, dan menciptakan tembang-tambang Jawa yakni pungkur. Keenam, Sunan Muria yang bernama asli Raden Umar Said, yang memiliki strategi dakwah dengan menjadikan daerah-daerah pelosok sebagai pusat kegiatan dakwah dan berdakwah melalui jalur kesenian. Ketujuh, Sunan Gunung Jati yang bernama asli Syarif Hidayatullah, yang memiliki strategi dakwah dalam melakukan pembinaan internal kesultanan dengan menguatkan pokok wilayah dalam mengislamkan masyarakat di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kedelapan, Sunan Kalijaga yang bernama asli Raden Said, yang memiliki strategi dakwah dalam mendirikan pusat pendidikan di Kalikudu dan berdakwah melalui kesenian, di antaranya tradisi selamatan dan tahlil. Kesembilan, Sunan Kudus yang bernama asli Ja'far Shadiq, yang memiliki strategi dakwah dalam pengembangan corak kesenian yang dikenal dengan Mas Kumambang dan Mijil. Ini dia perjuangan dan peran Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam. Di antaranya, yang pertama di bidang pendidikan. Peran Wali Songo dalam bidang pendidikan terlihat secara eksplisit dalam mendirikan pesantren. Sunan Ampel mendirikan pesantren di Ampel Denta, Surabaya. Sunan Giri mendirikan pesantren di daerah Giri, dan Sunan Bonang mendirikan pesantren di daerah Tuban dengan memusatkan kegiatan pendidikan dakwahnya. Yang kedua, di bidang politik. Peran Wali Songo sangat besar akan pertumbuhan dan perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Pulau Jawa. Sunan Gunung Jati yang menjadi raja dan yang lainnya menjadi penasehat raja, seperti Sunan Ampel yang berpengaruh pada kerajaan Majapahit. Sunan Ampel yang memiliki kedekatan dengan pihak kerajaan, sehingga dengan mudah dalam mendapatkan restu dari penguasa kerajaan.
Sunan Giri yang seringkali dikorelasikan dengan pemberian restu dalam penobatan raja, dan Sunan Kalijaga yang menjadi penasehat kerajaan Demak. Dan yang ketiga di bidang dakwah, peran Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam dari satu daerah ke daerah yang lainnya cukup dominan dalam bidang dakwah, baik dakwah melalui lisan maupun kesenian seperti halnya wayang dan lainnya. Ini dia contoh peninggalan Wali Songo, yaitu wayang. Sebagai misalnya, Sunan Muria dalam upaya dakwahnya yang selalu mengunjungi pedesaan terpencil. Dan yang paling bersejarah dalam bidang dakwah ini adalah salah satu Wali Songo yang mendirikan pesantren-pesantren untuk ajang dakwah dalam mengasimilasikannya terhadap kearifan lokal pada masyarakat. Selain pesantren, apa saja sih? Para Wali Songo juga mendirikan masjid-masjid seperti Masjid Demak. Wali Songo memanfaatkan kearifan lokal seperti pertunjukan-pertunjukan tradisional sebagai media dakwah dalam menyebarkan ajaran agama Islam di Indonesia. Pada bidang kesenian seperti wayang, Wali Songo pun menggunakan syair dari lagu gamelan untuk membungkus pesan tauhid sebagai sikap menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unsur-unsur dakwah pada masa Wali Songo meliputi dai, mad'u, materi, metode, dan media dalam struktur dakwahnya yang meliputi penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, dai. Pendekatan Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam pada masyarakat pribumi dan akulturasi berdakwah dengan cara yang menjunjung perdamaian. Dikarenakan Sunan Gunung Jati dan Sunan Giri bersifat al-ulama wa al-umara dan 7 sunan lainnya bersifat al-ulama saja. Dikarenakan Sunan Gunung Jati menjadi raja muda di Cirebon dan Banten di bawah lindungan Demak dan Sunan Giri. Tidak hanya dinamakan sebagai ulama dalam predikatnya di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, mad'u. Pada masa Wali Songo merupakan mad'u ummah dikarenakan kondisi pada saat itu yang masih mayoritas beragama Hindu dan Buddha. Setelah agama Islam berhasil disebarkan oleh Wali Songo dan diterima masyarakat, bertransformasi menjadi ma'u ijabah dan ma'u ummah. Yang ketiga, materi. Dalam dakwah yang disebarkan oleh Wali Songo menekankan pada akidah, syariah, dan muamalah. Yang keempat, metode. Dakwah yang disebarkan oleh Wali Songo tentu sangatlah berbeda karena multikultural yang ada di Indonesia, dan ini dilakukan oleh Sunan Kudus. Sebagai misalnya, yang tampak berbeda karena mengumpulkan masyarakat untuk melihat lembu yang ditampilkan bak pengantin dan diikat di halaman masjid. Kendati demikian, Wali Songo menekankan terhadap al-sunnah wa al-jamaah yang digunakan sebagai metode dakwah dalam penerapan yang dikembangkan oleh para sufi sunni dalam menantikan ajaran Islam melalui keteladanan dengan ajaran teologi Asy-Syariah yang diuraikan dengan tasawuf Al-Ghazali. Dan yang kelima, media. Peran Wali Songo dalam memanfaatkan media ini sangat efektif dan efisien dikarenakan media yang digunakan berupa masjid, wayang, pesantren, kitab, dan gamelan. Dikarenakan masjid yang digunakan sebagai tempat ibadah dan kegiatan keagamaan, wayang yang berupa boneka terbuat dari kulit dan digerakkan dengan stick dan dimainkan seorang dalam memberikan pesan mendalam yang dapat diterima oleh masyarakat secara luas di Indonesia.
Pesantren berfungsi sebagai sarana dan prasarana dalam mengamalkan dan mengabdikan ilmu yang telah dipelajari oleh para santri, lalu diamalkan kepada masyarakat luas di setiap daerahnya masing-masing. Kitab yang kemudian dikenal dengan Suluk Sunan Bonang merupakan puisi Islam. Dengan alat musik tersebut, media dakwah ini sangat diminati dan dinikmati oleh masyarakat luas pada umumnya, karena terkesan memiliki distingsi yang berbeda dibandingkan era para wali songo. Pada era Wali Songo yang perkembangan ajaran agama Islam sangat pesat berkembang di Indonesia. Namun, tidaklah mudah untuk mempertahankan nilai-nilai keislaman yang berlangsung secara fluktuasi di tengah masyarakat dalam menerima faktor eksternal seperti halnya teknologi dan westernisasi. Apa yang sudah dilakukan oleh Wali Songo pun kian diekspansikan dalam bentuk inovatif untuk menjaga keutuhan ajaran Islam itu sendiri di Indonesia. Terlebih lagi, kebudayaan non-Islam yang ada dan sudah mendarah daging pada sebagian masyarakat hingga muncul kerajaan dengan corak agama Hindu dan Buddha, sehingga dalam upaya menjaga dan terus mengekspansikan nilai-nilai keislaman yang sudah disebarkan oleh Wali Songo, terdapat periodisasi yang terjadi menjadi 10 periode. Di antaranya, periode pertama pada 1404 sampai 1435 Masehi. Periode kedua pada 1435 sampai 1463 Masehi. Periode ketiga pada 1463 sampai 1466 Masehi. Periode keempat pada 1466 sampai 1513 Masehi. Periode kelima pada 1513 sampai 1533 Masehi. Periode keenam pada 1533 sampai 1546 Masehi. Periode ketujuh pada 1546 sampai 1591 Masehi. Periode ke-8 1592 sampai 1650 Masehi. Periode ke-9 pada 1650 sampai 1750 Masehi. Dan periode ke-10 pada 1751 sampai 1877 Masehi. Adanya periodisasi Wali Songo ini dikarenakan adanya persekusi oleh kolonial Belanda dan wafatnya Wali Songo terdahulu yang harus digantikan oleh para penerusnya. Karenanya, masyarakat yang awalnya mengenal Wali Songo pada periode pertama menyebutkan bahwa Wali Songo tidak hidup dalam satu masa saja, namun terbagi dari berbagai masa atau periode yang berganti setelah wafatnya. Dapat dikatakan bahwa salah satu faktor krusial dalam berkembangnya ajaran agama Islam yang secara masif pada era Wali Songo adalah karena para wali menjadi seorang raja dan tokoh-tokoh penting di kerajaan juga masyarakat, sehingga metode dan media yang digunakan untuk menyebarkan ajaran agama Islam akan lebih inklusif dibandingkan era sebelumnya yang dominan bersifat esoterik karena dominan masyarakat yang non-Islam dan belum memiliki kekuatan maupun pengaruh yang signifikan di dalam masyarakat. Raja-raja yang memeluk Islam tersebut implikatif dengan keikutsertaan rakyatnya, dalam hal ini masyarakat yang tentunya akan memeluk agama Islam pula. Penyebaran agama Islam di sepanjang Pulau Jawa tentunya bukan tanpa alasan.
Hal ini dikarenakan Pulau Jawa menjadi sentral dalam pemerintahan di Indonesia, sehingga karena sentralisme tersebut menyebabkan penyebaran ajaran agama Islam terekspansi secara gradual ke daerah-daerah di Pulau Jawa. Periode Wali Songo ditandai dengan mayoritas penduduk Champa yang Muslim mengungsi ke Indonesia pada 1446 sampai 1471 Masehi. Hal tersebut yang menjadikan salah satu momentum Wali Songo pada eranya dalam menyebarkan ajaran agama Islam dengan begitu pesat. Tak lain pun bahasa dakwah yang digunakan melalui cara yang damai dan cinta kasih. Dengan begitu, beberapa metode dan media yang digunakan Wali Songo dalam berdakwah ada yang masih relevan hingga saat ini dan yang perlu ditransformasikan mengikuti perkembangan zaman. Metode dan media yang lebih dari dalam meneruskan misi dakwah Wali Songo saat ini diantaranya dengan ceramah, diskusi, konseling, keteladanan, pendidikan, kesenian, lembaga dakwah, propaganda, dan silaturahmi. Nah, itu dia penjelasan tentang peran dan metode Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.